Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Kita lanjut masih di pembukaan kitab Aqidatul Awam dengan syarahnya Jala'ul Afham. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim rahimahullah, berkata siapa nazim rahimahullah, thumma salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Thumma salatu, kemudian salawat, assalamu dan salam sarmada semoga abadi ala nabi atas kanjeng Nabi Muhammad SAW khiriman sebagus-bagusnya orang, kedua ada yang telah mengesahkan Allah, wa alihi dan semoga salawat serta salam juga tercurah kepada keluarga Nabi, washabihi dan sahabatnya Nabi, waman dan juga tercurah kepada orang tabi'ah yang mengikuti siapa man sabila dinil haqi ke jalan agama yang hak ini, gair mubtadi bukan jalannya orang-orang ahli bid'ah, maksudnya dalam akidah ya, bid'ah dalam akidah. Al-mufradatu, adapun kata-kata yang wajib yang perlu dijelaskan di sini dari nazuman ini. Yang pertama as-salatu. As-salatu itu apa? Lughatan, adapun sholawat secara lughat, ad-du'a'u bi khairin ialah doa bi khairin dengan kebaikan. Salat itu secara lughat ialah doa dengan apa? Menunjukkan kebaikan ya, doa. Salat itu. Tapi bahasa ini secara lughat. Faiza udifat, kalau disandarkan apa sholawat ilaihi kepada Allah Ta'ala, karena maka ada maknaha, apa maknanya sholawat, ziyadatul in'ami ialah bertambahnya nikmat, al-makruni yang bersamai apa nikmat, bi ta'zimi dengan rasa penghormatan, wa tabjili dan memuliakan. Wa qad warada an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dan telah datang an Abi Abbas sebuah hadis ya dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, maksudnya anhuma ini Abbas itu kan pamannya Nabi ya. Kalau Ibni Abbas berarti ponakan, anak paman. Hadisnya seperti apa? Annas sholatu, sungguhnya sholawat, minallahi dari Allah, rahmatun ialah sebuah rahmat, wa minal ibadi dan salawat dari hamba ialah doaun, sebuah doa, wa minal malaikati, sementara salawat dari malaikat istighfarun ialah sebuah istighfar atau permintaan pengampunan. Nah, ini bedanya ya. Jadi salawat itu jika diidopahkan ya, disandarkan maknanya kepada Allah Ta'ala, itu maknanya rahmat. Jadi kalau innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, Allah bersalawat kepada Nabi, itu berarti Allah menurunkan rahmat kepada nabinya, kepada Nabi Muhammad. Terus memberikan nikmat ya, dengan Allah tetap menghormati dan memuliakan Nabi. Sementara kalau salawat itu berasal dari malaikat, nah, itu istighfarun, memohon ampun ya, memohonkan ampun. Sementara kalau kita yang bersalawat kepada Nabi, itu doa, isinya itu doa. Wah, yang kedua assalamu ini.
Atas salamu itu tahiyatu ialah maknanya tuh penghormatan alaikotu yang layak ya bin Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Sarmada artinya itu daiman, daiman. Kekal ya. An-Nabi itu apa? Al-ma'hudu artinya orang yang dijanjikan kedatangannya indal itlaq secara mutlak. Wa adapun al-mahud atau an-nabi Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walahu ta'rifani, walahu dan bagi nabi ta'rifani adapun dua definisi ya. Amun satu definisi yang umum, khasun dan kedua ada definisi khas. Yang am seperti apa? Fa'alal awwali maka adapun nabi secara definisi yang umum wa ialah adapun nabi insanun ialah orang manusia. Seorang manusia zakarun hurun, laki-laki dan merdeka. Uhya yang diberi wahyu ilaihi apa ke insan tersebut bisyar'in dengan syariat sawaun umiro. Sama saja umiro diperintah siapa insan tersebut bitablighihi dengan perintah untuk menyampaikan syariat amla atau tidak. Jadi nabi itu definisi secara umum adalah manusia laki merdeka diberi wahyu berupa syariat, tidak wajib menyampaikan wahyunya. Jadi tidak ada kewajiban untuk menyampaikan wahyu kalau nabi. Fa in umiro ada jikalau diperintah siapa insan bizalika dengan mentablik atau menyampaikan syariatnya fa rasulun aidan maka disebut rasul juga. Jadi kalau nabi itu diperintahkan untuk menyampaikan risalah atau syariatnya maka selain nabi juga rasul. Jelas ya. Fanabiyu maka adapun nabi amus lebih umum minar rasuli dari makna rasul. Ya, kalau nabi itu tidak diperintahkan, kalau rasul diperintahkan. Jadi nabi itu lebih banyak, lebih umum daripada rasul secara makna. Walasan adapun makna yang kedua yang khas dari nabi huwa ialah adapun nabi insanun manusia zakarun hurun, jenis kelamin laki-laki hurun yang merdeka, uhya yang diberikan wahyu ilahi apa kepada insan bisyar'in dengan syariat liyu'mala supaya mengamalkan siapa insan bihi kepada syariat fi nafsihi untuk dirinya sendiri. Wa rasul sementara adapun rasul insanun zakarun hurun. Rasul itu seorang laki-laki, seorang manusia laki-laki merdeka, uhya yang diberi wahyu ilaihi apa kepada rasul atau insan bisyar'in dengan syariat yubalighahu supaya bisa menyampaikan siapa insan hu kepada syariat ila garihi ke selainnya insan. Jadi kalau nabi untuk diri sendiri, kalau rasul disuruh menyampaikan syariatnya ke orang lain, maksudnya ke umatnya ya. Wala yakunu dan tidak ada siapa rasul illa rajulan kecuali seorang laki-laki. Jadi enggak ada ya. Rasul perempuan itu enggak ada. Liqaulihi dalilnya apa? Liqaulihi ta'ala karena firman Allah Ta'ala wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Wa ma dan tidak arsalna kami mengutus qablaka sebelummu wahai Muhammad illa rijalan kecuali kami mengutus seorang lelaki nuhi yang kita beri wahyu ilaihim apa kepada mereka. Nuhi ilaihim kepada mereka. Dalil ini di surat Al-Anbiya ayat 7. Jadi dalil tentang keabsahan bahwa yang namanya rasul itu nabi itu seorang laki-laki, ini dalilnya ya. Surat Al-Anbiya ayat 7. Bahwa adapun nabi ala wajhaini atau wajhaini bisa dilihat dari dua sisi ya.
kata ini kalimat nabi itu ada dua sisi. Satu bitasydidil ya'i dengan tasydidnya iya, nabiyun. Ma'khudun ialah diambil minan nubuwati dari masdar nubuwah. Jadi kalau nabiyun itu asal katanya nubuwah. Wa huwa adapun nabi atau nubuwah al-makanul murtafa ialah kedudukan yang tinggi. Sumia nabiyyu bihi. Sumia dinamai nabi bihi dengan nabiyun. Li'annahu karena sungguhnya nabi marfu'ur ratbati ialah punya kedudukan tinggi. Aura fi'u ratbatiman atau bisa mengangkat derajatnya orang tabi'ahu yang mengikuti siapa orang kepada nabi. Jadi nabi itu kalau di dalam kata nabiyun dari segi kata ini ya, ulasan kata ya. Kalau nabiyun itu masdarnya nubuwah. Artinya kedudukan yang tinggi. Kenapa dinamakan seperti itu? Karena nabi punya kedudukan tinggi dan bisa mengangkat kedudukan orang yang mengikutinya. Itu kalau nabiyun dari segi kata dan maknanya. Tapi kalau nabiun, nah ini beda nih. Bil hamzah. Nomor 2, bil hamzi dengan ujungnya dibaca hamzah. Bukan dibaca hamzah. Ujungnya pakai hamzah. Kalau yang pertama kan tasydid iya, nabiyun. Kalau ini ujungnya bil hamzi dengan hamzah nabiun. Ma'khudun minan naba'i. Diambil dari masdar naba'a. Nabaun. Naba'ayan ba'u naba'an. Nah, kalau ini gimana? Wahu al-khabaru. Maka adapun yang namanya naba itu al-khabaru ialah sebuah berita atau khabar. Li'anahu kenapa? Karena sungguhnya nabi makhbarun ialah orang yang dikhabari au mukhbirun atau yang menghabarkan adalah ta'ala tentang Allah Ta'ala. Jadi nabi itu ya dapat wahyu, dapat khabar. Juga nanti menghabarkan, tugasnya menghabarkan apa yang didapat ke umatnya tentang Allah Ta'ala. Itu bedanya ya antara tasydid nabiyun dengan nabiun. Itu secara bahasa ya. Lanjut ke kata yang lain yang perlu dijelasin. Khairu man qad wahada. Itu artinya afdalu jami'il muwahhidin. Ya, artinya nabi itu orang yang paling utama dari seluruh orang yang mengesahkan Allah. Wal alif fi qawlihi hahadda, adapun alif dalam perkataan nazim wahadda lil itlaqi ialah untuk makna mutlak ya. Wow, alif ini bukan alif tasniyah ya. Wahadda itu kan fi'il madi sulasi mazid. Tapi alifnya di sini bukan untuk alif tasniyah tapi itlaq. Maksudnya bahwa Nabi Muhammad itu memang secara aklamasi, secara mutlak merupakan orang yang paling utama dari hamba-hamba Allah. Dari orang-orang yang mengesahkan Allah alal itlaq secara mutlak. Wa alihi, kemudian yang perlu dijelaskan juga kata alihi. Keluarga Nabi, siapa itu? Al-muradu, ada yang dimaksud bihim dengan alun Nabi fi maqami doa, di maqam doa, ini di maqam doa ya. Kama huna seperti keterangan huna yang ada di sini, kullu mukminin ialah setiap orang mukmin, taqiyin yang bertakwa. Jadi jangan khawatir lah kalau dalam doa kita masuk ke alun Nabi karena kita mukmin yang bertakwa, pede aja lah. 5 karena kabar, karena keterangan yang ada apa fil hadisi dalam sebuah hadis Nabi an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu an qala, berkata siapa Anas, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditanya man alu Muhammadin, siapakah keluarga Nabi itu? Faqala, maka Nabi Muhammad berkata alu Muhammadin kullu taqiyin,
Ali Muhammad. Adapun keluarga Nabi itu kulutakin setiap orang yang bertakwa. Rawahu meriwayatkan kepada hadis ini atau Tabrani sebagai Imam Tabrani fi Mu'jamihi al-Ausat. Dalam kitab Imam Tabrani Mu'jam al-Ausat. Imam Tabrani punya hadis Mu'jam al-Ausat. Jadi kalau dalam makom doa alun Nabi itu seluruh umat Islam yang bertakwa. Insya Allah lah kita masuk ke sana, ke makom doa, termasuk keluarga Nabi ya. Amma fi maqamiz zakati, nah ini beda lagi. Ketika dalam makom zakat, hanya posisi zakat, keluarga Nabi itu kan nggak berhak mendapat zakat ya, juga keluarganya nggak boleh menerima zakat. Faqala imamu al-Maliku rahimahullah taala, berkata siapa Imam Malik rahimahullah taala, berpendapat hum banu Hasyimin faqat. Keluarga Nabi dalam makom zakat itu menurut Imam Malik adalah Bani Hashim saja. Wa qala al-Imam Syafi'i, berkata siapa Imam Syafi'i rahimahullah taala, Banu Hasyimin wal Muttalibi. Selain Bani Hashim menurut Imam Syafi'i juga Bani Muttalib. Jadi Banu Hashim, Bani Muttalib itu keluarga Nabi dalam makom zakat. Jadi keluarga Bani Hashim, Bani Muttalib itu nggak boleh menerima zakat ya, karena masih termasuk keluarga Nabi. Sementara kalau alun Nabi min haitsu nasab sampai sekarang itu zuriyat Nabi min jihati Hasan wal Husain, dari keturunan Hasan dan Husain. Tapi kita nggak mau bahas yang lagi rame, nasab-nasab nggak usah. Pokoknya kita yakin bahwa alun Nabi dalam makom doa itu mudah-mudahan kita termasuk dalamnya, karena mukmin yang bertakwa. Kedua, dalam makom zakat Bani Hashim, Bani Muttalib nggak berhak menerima zakat karena termasuk alun Nabi. Dalam nasab kita meyakini bahwa keturunan Hasan Husain itu merupakan alun Nabi, zuriyahnya Nabi, termasuk zuriyahnya Nabi ya. Muttafaq bil ulama. Ulama sepakat untuk menyatakan bahwa jalur zuriyah Nabi dari jalur dua itu, Hasan sama Husain. Wa sahbi, kemudian ini sahbi. Sahbi itu apa? Ismu jamin ialah isim jama' li sahibin, untuk sahibin. Jadi mufradnya sahibun, jamaknya sahbi. Bima'na sahabi, dengan makna sahabi, sahabatku. Jadi sahabat-sahabat Nabi. Wa huwa, siapakah sahabat itu? Man, orang ijtama yang berkumpul. Siapa man bihi, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari salat setelah Nabi diangkat menamah risalah ya, diangkat Nabi dan Rasul setelah Nabi menerima wahyu nubuah. Mukminan, hal dalam keadaan iman, wa mata, dan meninggal sepaman ala imanihi, beserta imannya. Jadi sahabat itu orang yang ketemu Nabi setelah Nabi diangkat sebagai Rasul, beriman dan membawa iman sampai meninggal. Jadi kalau ada orang ketemu Nabi setelah risalah tapi tidak beriman, ya bukan sahabat. Atau beriman tapi ketika sebelum meninggal dia kafir, murtad, itu bukan juga masuk kategori sahabat. Jadi sahabat itu ketat ya, orang ketemu Nabi setelah risalah, yang berkumpul bersama Nabi walaupun nggak ketemu ya, tapi dia harus beriman dan membawa imannya, artinya mati dalam keadaan mukmin, itu disebut sahabat. Ghairu mubtadiin, kata yang lain yang perlu dijelaskan untuk ghairu mubtadiin. Apa ghairu mubtadiin? Itu al-mubtadi, adapun mubtadi man ialah orang kharaja anil haq, yang keluar dari siapa man anil haq, dari kebenaran. Wal haqqu, adapun hak tersebut apa? Kullu ma, ya setiap sesuatu, wafaqa, yang sesuai apa ma alkitab, kepada kitab, wa sunnata, dan sunnah. Jadi kebenaran itu adalah sesuatu hal yang memang selaras, cocok dengan Quran dan sunnah. Sementara orang yang bid'ah itu orang yang keluar dari kebenaran. Wal ijma' wal kiasa, juga sesuai dengan ijma dan kias. Ini jangan sampai dipotong nih ya. Wawunya wawu jamak, wawu atop. Wawu atop tuh lil jam'i.
Jadi Quran, kitab, sunnah, Quran, sunnah, ijma, qiyas. Ahli bid'ah itu orang yang keluar dari 4 kategori itu. Kalau nggak cocok dengan Quran, sunnah, dengan ijma, qiyas, berarti dia ahli bid'ah. Wal bid'atu, bahas sedikit tentang bid'ah, lugatan secara bahasa, maka mukhtari'an. Ma ada sesuatu kan yang ada ma mukhtari'an ialah sesuatu yang dibuat ala ghairi misali sabiqin, tanpa ada contoh sebelumnya. Itu bid'ah secara bahasa. Jadi sesuatu yang dibuat tanpa ada contoh sebelumnya itu disebut bid'ah secara bahasa. Masalan menurut syariat ma uhdisa. Ma uhdisa sesuatu yang baru atau yang dibuat baru ala khilafi amri syari'i, yang menyelisihi perintah syariat. Nah, jadi kalau ada syariat memerintahkan sholat subuh, kamu 2 rakaat, tiba-tiba ada orang datang sholat subuhnya 4 rakaat, wah ini di ahli bid'ah benar-benar nih. Kalau Allah mengatakan Allahu Ahad, Allah itu satu, terus datang orang Allah ada 3, nih, ini berarti selain ahli bid'ah juga kafir, murtad ya, ngomong kayak gitu, terutama dalam akidah. Hati-hati. Asyarah adapun syarah dari nazaman ini, summa usalli wa usallimu. Suma kemudian usalli, saya membaca salawat wassalamu dan memberikan salam kehormatan ala sayyidina, atas Nabi Muhammad SAW, Muhammadin SAW, dari jami'il muwahhidin, yang merupakan Nabi itu orang yang paling utama dari semua orang yang mengesahkan Allah, wa ala alihi, juga salawat serta salam semoga tercurahlah kepada keluarga Nabi, washabi dan sahabat-sahabat Nabi, waman dan orang tabi'ahum yang mengikuti siapa orang hum kepada sahabat Nabi, fi sabili dinil haqqi, di jalan agama yang benar, bisa ini dengan cara yang baik, ila yaumidin, sampai ke akhir masa, sampai ke hari kiamat. Amalan maf'ul ajlih ya, karena mengamalkan bima dengan hadis ruwiya yang diriwayatkan apa anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, siapa Nabi, kulum amrin, setiap perkara zibalin yang punya nilai atau yang dianggap penting menurut syariat, la yubda'u, tidak dimulai apa amr bihamdillah, dengan membaca hamdulillah, wassalati ala nabi, dan juga tidak dimulai dengan salawat kepada saya, alayya kepada saya, wassalati alayya, dan salawat kepada saya, artinya kepada Nabi Muhammad, bahwa maka perkara tersebut aqta'u abdaru, terputus. Atau abdar itu sama aja, mana yang terputus. Mamhukun min kulli barakah, terhapus atau ya, hilang ya dari semua keberkahan. Jadi memang kalau sesuatu dimulai dengan tidak dengan alhamdulillah dan salawat, maka keberkahannya akan hilang. Rawahu Abdul Qadir Ar-Rahawi, ya di sini diriwayatkan oleh Abdul Qadir Ar-Rahawi fi Al-Arba'in, dalam kitabnya Al-Arba'in. Qala Al-Haythami, berkata siapa Ibnu Hajar Al-Haythami, sanaduhu dhaifun. Adapun sanadnya hadis ini dhaif, ialah dhaif. Tapi Ibnu Hajar Al-Haythami, ya bukan Al-Asqalani ya, Haythami, ahli fikih, mengatakan bahwasan ini dhaif, tapi boleh lakinahu, tapi lakinahu posisi hadis dhaif ini fil fadhaili, di dalam fadhil amal, artinya bukan halal haram, boleh targhib wa tarhib, untuk mempersuasi, menyarankan atau mengajak orang untuk berbuat baik. Wahia yu'malu, adapun fadhail yu'malu fiha, bisa diamalkan apa hadis tersebut, fiha di dalam fadhil amal, bidhaifi, dengan hadis dhaif, yu'malu fiha bidhaifi, yu'malu bisa diamalkan fiha di dalam fadhil amal, bidhaifi apa, dengan menggunakan hadis dhaif, bisyurutihi, dengan syarat-syaratnya hadis dhaif. Jadi hadis dhaif itu boleh diamalkan dalam fadhil amal dengan catatan, dengan syarat-syarat. Salah satunya enggak dhaif-dhaif amat, kedua tidak masuk kategori hadis maudhu atau hadis palsu, tidak boleh masuk kategori hadis palsu. Oke, nanti dibahaslah di mustalah hadis kita nanti insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita umur, memberikan kita pengetahuan. Kita nanti akan bahas tentang mustalah hadis ya. Faidatun, adapun ini ialah sebuah faidah. Qala Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah,
Uhibbu, saya senang, ayyuqaddima, kepada mendahulukan al-ma'ruf seseorang baina yaday khutbatihi, di dalam khutbahnya seseorang, wa kullu imri'in talabahu, dalam setiap perkara talabahu yang ia cari, yang dia inginkan. Hamdallahi ta'ala, senang memulai seseorang dengan menggunakan lafaz alhamdulillah, wasana'a alaihi subhanahu wa ta'ala, dan memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wassalata ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Jadi Imam Syafi'i mengatakan bahwa saya suka sekali jika ada orang yang memulai khutbahnya, memulai tulisannya, mulai apapun aktivitasnya dalam berbicara atau menulis sesuatu, itu diawali dengan alhamdulillah dan sholawat. Nah, kita alhamdulillah melakukan itu ya, kebiasaan orang-orang kita. Kalau mau khutbah, mau ceramah, apapun, nulis itu biasanya dengan alhamdulillah, wasyukurillah, wa ni'matillah, pujian-pujian ke Allah, wahidul qahhar, jabbar, gitu. Muji kepada Allah, kemudian dilanjutkan dengan sholawat, wassalatu wassalamu ala rasulillah nuril huda, gitu. Pokoknya semua itu kita lakukan sesuai dengan apa maqal atau perkataan Imam Syafi'i. Jadi mudah-mudahan seperti ini ya sarahnya dari muqaddimah bait ketiga dan keempat ya dari Nazm Aqidatul Awam. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.